Oke, halo guys, selamat datang kembali di toko kami Walia Laptop ya. Di sini kami tidak memperkenalkan produk yang kedua kali untuk melanjutkan video sebelumnya ya. Di sini kami akan bahas tentang cara install ulang Windows ya. Di sini Windows ya. Di sini cara install ulang Windows yang kita siapin itu flash disk yang minimalnya 16 GB ke atas ya. Terus file ISO Windowsnya yang dibutuhkan untuk sumber buat bootable flash disk Windows, sama Rufus beserta interlapis storage teknologi. Nah, di sini cara install ulang Windows meliputi dua langkah sih. Pertama, untuk membuat bootable flash disk Windows 11 yang diperlukan untuk install ulang. Baru yang langkah kedua itu cara install ulangnya. Nah, jadi ayo kita mulai aja dengan membuat bootable flash disk Windows 11 nya untuk install ulang. Pertama kita colok flash disknya ke Windows. Baru untuk download file Windowsnya gimana? Kita mudah aja melalui website aja ya. Websitenya harus website Windows resmi ya. Ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai ya. Ini kita mulai dari Windowsnya. Kita buka Google Chrome, baru connect internet dulu ya. Connect internet dulu untuk download. Kita connect internet dulu. Lalu kita di Google ketik download Windows 11. Nah, di sini kita download Windows 11 ISO-nya melalui website resmi Microsoft ya. Jadi di website resmi Microsoft sudah bisa dapat download Windows 11. Nah, di Windows 11 ini kan ada Windows 11 Installation Assistant, create Windows 11 Installation Media, sama yang ketiga download Windows 11 di disk image ISO for 64 device. Di sini kita pilih ketiga ya. Ya, jadi select download ke Windows 11, baru confirm ini. Baru pilih bahasa Inggris, coba ya, English United States, mau bahasa Indonesia juga bisa, bahasa Mandarin, bahasa apapun juga bisa ya. Jadi kita ketik confirm. Baru download 64 bit. Nah, di sini 64 bit downloadnya agak lama ya. Filenya itu ada 7,2 GB. Jadi kami tunggu dulu ya.
Oke, ini filenya sudah selesai di download ya, lihat tinggal buka show in folder ya. Ini filenya sudah di sini 7,5 GB ya, makanya kita siapin flash disk yang 16 GB ke atas ya. Jadi setelah Windows 11 ISO-nya siap di download, kedua langkahnya kita download Rufus dulu. Download Rufus di Google search-nya kita tinggal cari download Rufus. Nah, Rufus nanti ini ada website resminya. Pertama https://rufus.ai, masuk, scroll ke bawah ya sampai nampak ini. Nah, nampak 4 opsi ini, pilih salah satu ya, pilih yang standar aja yang paling atas. Rufus versi 4.11 yang terbaru ya, kita pakai, klik. Oh, belum ada ini. Sekali lagi, oh setelah di close ternyata sudah download. Rufus itu filenya kecil ya, jadi 1,8 MB aja, jadi nggak susah. Kalau itu Rufus sudah selesai di download, file yang ketiga itu yang kita download adalah setelah Rufus, download ILST driver. Kita downloadnya ILST driver untuk Asus ya, Intel Lapis Storage Technology. Kenapa kita harus download driver ILST ya? Soalnya kadang-kadang kita ketemu saat kita masuk untuk install Windows 11, ketika kita masuk menu untuk pilih drive-nya tidak terdeteksi semua ya. Jadi kekurangan driver sehingga pas install ulang sistemnya tidak bisa mendeteksi driver harddisk yang telah terpasang di laptop atau komputer PC. Jadi kita harus download ya. Download filenya ILST kita melalui website Asus saja ya. Soalnya kalau website Acer, Lenovo dan lain-lain, dia file driver ILST Intel Lapis Storage teknologinya bukan file zip, bukan portable, tapi file instalasi. Nah, jadi hanya di website Asus yang filenya downloadnya pakai zip ya, file zip. Jadi kita bisa langsung ekstrak filenya semua di sini. Ini file driver Intel Lapis Storage teknologinya ya. Jadi diperhatikan, ini kita siapin aja untuk jaga-jaga saja ya. Mana tahu untuk laptop tertentu setelah dicolok ternyata saat install nggak bisa kedeteksi harddisk drive-nya ya. Jadi ini untuk membantu saja, untuk jaga-jaga saja ya. Jadi ini file 3 ini sudah kita download ya. Baru kita mulai. Pertama-tama kita siapin flash disk ya. Flash disk yang saya siapin ini yang kemarin saya tes yang 64 GB Kingston ya. Nah, flash disk ini kita siapin, kita colok ke komputernya. Nah, colok ke komputernya terdeteksi ini filenya kami copy keluar dulu. Ini juga penting ini kita copy dulu ke desktop ya. Oke, nah ayo kita mulai ya pakai Rufus. Kita buka Rufusnya kita buka, mau lihat ini Kingston, flash disk Kingston 64 GB ya. Lalu ini disk ISO image, please select, baru kita select ke Windows 11 yang ini yang kita download tadi ya. Kita pilih, lalu pilihnya ini standar Windows installation partition schema-nya GPT UEFI non CSM ya. Jadi volume labelnya kalian juga nggak usah ubah apa-apa, pokoknya udah kayak gini langsung kita start aja ya. Start. Lalu customize Windows installation ini remove requirement for 4 GB plus RAM ini sama yang ini kita uncheck case dulu yang ini ya. Kita uncheck case yang pertama aja, atau kita checklist aja juga nggak apa-apa sih. Soalnya ini kalau checklist nanti saat instalasi Windowsnya, kalau untuk ketemu yang laptop tanpa TPM 2.0 mungkin bisa lewat ya.
Jadi ya remove requirement aja, kalau kita tinggal oke aja. Nah, langsung dia muncul warning all data on device Keystone 64 GB will be destroyed. To continue server, klik OK, to quit, klik cancel. Kita klik OK aja biar terusin aja. Nah, ini ada prosesnya ya. Prosesnya juga Oke, kita mulai lagi ya. Untuk ini Rufusnya untuk buat portable disk drive-nya sudah selesai ya. Dia di kalau dia maksimum statusnya ready, berarti udah selesai dan berhasil. Kita buat ya. Nah, jadi untuk itu kita close Rufusnya ya. Langkah selanjutnya yaitu ekstrak ini driver Intel Lapis Storage teknologi yang kami download tadi. Jadi di dalam flash disk-nya kita klik, kita buat new folder ya biar lebih aman. New folder, versi new foldernya ILST atau Intel Lapis Storage teknologi ya. Nah, setelah masuk folder baru kita ekstrak aja file ini ke dalam flash disk portable USB nya, biar nanti ketika sistem tidak bisa mendeteksi hard disk atau flash disk yang terpasang di laptop ini, nanti kakak bisa select drivernya dan pilih driver yang di sini. Jadi otomatis nanti tertampil balik flash disk sama hard disk yang terdeteksi di laptop yang ingin diinstal ulang ya. Jadi ini udah selesai beserta satu file lagi ya. Untuk nanti aktivasi Windows-nya kita nggak pakai aplikasi ya, kita pakai cara yang lebih aman aja. Soalnya kadang-kadang kita setelah install ulang aktivasinya pakai KMS Lite, KMS Pico juga agak ribet ya. Kadang-kadang terdeteksi bervirus, jadi kehapus gitu segala macam, nanti bisa terganggu. Jadi kita pakai cara ini aja. Nanti di dalam file dokumen ini juga ada cara untuk aktivasi Windows-nya. Dan cara aktivasi Windows-nya kami juga akan terlakan di deskripsi sih. Jadi kalian bisa jalanin untuk khusus Windows 10 sama Windows 11 ya. Oke, jadi ini persiapannya juga sudah selesai. Nah, baru kita eject device-nya, eject device dan close program ya. Nah, jadi kita Oke, jadi ini langkah pertama untuk install ulangnya sudah selesai, yaitu buat portable flash disk Windows 11 ya. Lalu pertanyaannya,
untuk ini kan untuk Windows 11 ISO-nya kan bisa download di website resmi Microsoft ya. Bagaimana dengan Windows 10, Windows 8 sama Windows 7 untuk versi sebelumnya ya. Untuk versi-versi Windows sebelumnya Windows 10 jika masih ada website resminya juga bisa dengan cara yang sama ya. Tapi untuk Windows 8, 8.0 sama Windows 7 nanti di deskripsinya kami akan kasih nama website resmi untuk download ISO-nya ya. Jadi download ISO Windows di sana juga aman dan free ya. Oke, kita shutdown Windows-nya ini ya, laptopnya ini. Baru kita akan beralih ke laptop, install ulangnya, masuk di langkah kedua. Oke, untuk langkah kedua pertama-tama kita ini ya, yang ini laptop yang ingin saya install ulang ada laptop ini ya. Jadi ini kita sebagai contoh install ulangnya ya. Nah, untuk install ulangnya pause dulu ya. Kamu kesini dulu. Nah, maaf ya megang. Nah, ini pause dulu. Nah, maaf ya, ayo kita mulai lagi. Nah, kamu buat videonya langsung kayak gini, nanti kamu pas saya install ulang, kamu videonya kesini aja ya. Nah, oke. Bukan miring ya. Nah, ayo kita mulai ya. Pertama-tama untuk Windows yang laptop yang kita install ulang ini, sebelum install ulang kita lebih baik pasang chargernya ya. Atau laptop baterainya masih 100% atau ada isi daya yang penuh atau tidak, kita tetap harus colok charger ya, biar nanti nggak install sampai setengah tiba-tiba langsung baterai habis dan laptop mati. Kalau gitu nanti kita harus mulai dari awal lagi ya. Jadi tetap harus colok charger mau tidak mau ya, tetap harus colok charger biar aman. Nah, kita colok charger. Lalu yang kedua kita colok flash disk yang tadi kita buat ya, flash disk yang untuk install ulang. Jadi ini flash disknya setelah kita buat, kita colokin ke laptopnya ya. Lalu kita mulai hidupin laptopnya, nyalakan laptopnya ya gitu. Nah, nyalakan laptopnya kita tekan F2 masuk BIOS ya. Masuk BIOS, kita hanya geser ini, geser yang ini ke atas. Agak susah ya. Nah, geser yang ini ke atas, geser yang kedua ini ke atas aja deh. Nah, setelah itu kita set configuration, baru enter. Ayo kita mulai. Ini masih belum masuk, masih lagi baca flash disknya. Nah, ini kita masuk menu instalasi flash disknya. Nah, di sini pilih bahasa. Pilih bahasa ini, mouse-nya nggak bisa, ini kita harus colok mouse ya berarti ya. Tunggu sebentar. Ya, sekarang kan install ulang Windows kan kayak gitu ya. Touchpad-nya kalau nggak ada drivernya, jadi kita harus colok mouse. Setelah colok mouse baru kita bergerak ya. Ini bahasa yang diinstal bahasa Inggris, time and currency format tetap di English United States saja ya. Jadi kita next. Baru keyboard input method itu kita pilih US, next. Nah, ini diinstal Windows 11 atau di My PC, install Windows 11 saja ya. Baru ini di checklist, I agree everything will be deleted including file apps and settings. Jadi saya setuju bahwasanya semua data akan terhapus setelah habis aplikasi dan setting. Jadi kita ini next ya. Harus checklist ini baru bisa next ya. Kalau nggak checklist dia nggak bisa. Harus checklist kalau next. Nah, di sini lagi baca.
Nah, di sini kita accept. Nah, di sini kebetulan lihat ya, partisi 1 partisi 2 ini kan flash disk, tapi hard disk kita nggak kedeteksi ya. Tuh lihat, mau refresh berapa kali pun nggak terdeteksi ya, selain flash disk kita ya. Jadi ini gimana kak? Nah, ini fungsi kita download driver interlapse storage teknologi gitu. Jadi kita tadi pilih driver, kita back dulu. Nah, kita pilih root driver, baru close kemana, ke flash disk ini. Nah, ke flash disk ini bawa ILST interlapse storage teknologi, drivernya di situ, select folder. Di select folder, nanti ini muncul 2 ini, pilih salah satu baru install. Nah, dia cari di sana kan, ini udah tampil semua ini, semuanya ya, semuanya udah tampil, tinggal kita delete partisi aja. Kalau saya sih main delete partisi sih, karena di sini nggak ada data penting, jadi hanya ada satu drive yang 476 GB ya. Tapi kalau ada data penting yang di delete partisi itu sistem MSL sama drive yang ini di-install ulang sama recovery. Nah, setelah itu kalau udah letak datanya jangan dihapus, hanya yang drive yang di-install ulang sama sistem, baru MSL sama recovery. Nah, setelah itu kita klik ini yang allocate space-nya, nggak perlu kita buat drive-nya lagi, kita langsung next. Nah, baru di sini ready to install, ini install Windows 11 home single language dan give nothing ya, baru kita install. Mulai. Nah, berarti udah selesai ya. Ini walaupun tapi ini udah mau selesai sih, langkah terakhir. Kita klik ini United States, mau Indonesia juga bisa ya. Nanti keyboard layoutnya baru pakai US juga nggak apa-apa ya. Setelah itu mau untuk add a second keyboard layout, kita skip aja ini ya, skip aja. Oh, let's connect you to a network, itu kalian pilih I don't have internet aja ya, biar lebih cepat settingannya. Baru enter your name, pilih nama akun untuk Windows ini, kita pilihnya lab Asus K413E, atau di sini mau tulis nama kakak, laptop pemilik, nama laptop pemilik juga bisa ya, tergantung kesukaan kakak. Baru next. Kalau password, kalau nggak mau buat password langsung next aja, jangan isi apapun ya, next. Jadi kosongin aja. Nah, fokus privasi ini location bla bla bla, tinggal accept aja. Nah, just a moment. Nah, ini ada settingan lagi.
install ulangnya sudah selesai seperti ini ya. Nah, install ulangnya sudah selesai, jadi ini Windowsnya sudah selesai diinstal. Berarti pertanyaannya gini, untuk biasanya ke teknisi, apakah install ulang hanya sekedar install ulang Windows saja? Tentu tidak ya. Di sini install ulang sebenarnya belum selesai, belum install ulang, install Windowsnya belum udah selesai, tapi ada lagi selain install ulang Windowsnya, yaitu install program sama driver ya. Jadi biasanya teknisi akan langsung sekali install ulang, dia akan langsung install program sama drivernya. Jadi untuk drivernya kita biasanya download di website lain sih. Nah, untuk driver sama program-programnya nanti kami akan terapkan di deskripsi satu website ya, biar kakak bisa download dan install sendiri jika bisa untuk websitenya. Dan di sini kita sudah download ya, dari website itu banyak ya, kayak di sini kakak lihat di drive F-nya atau D-nya kita ada download. Nah, browsernya lah Chrome, lalu converter, lalu driver. Drive installation kita biasanya pakai Sam driver, dan ada satu lagi sih, kita lebih seringnya pakai ini, Snappy Driver Installer. Ini nama programnya kita ubah dulu ya, Snappy Driver Installer. Ini kita nggak upload di drive kita ya, kita hanya bisa kasih link, soalnya ini filenya lumayan besar ya, 44 GB. Jadi setelah kita siap install ulang Windowsnya, kita lebih baik install driver dulu. Nah, driver dulu kita install. Kalau kita pakainya sih Snappy Driver Installer ya. Kalau smart screen ini kita lan aja, nggak apa-apa. Baru yes. Nah, halo. Di sini kita bisa ubah ke bahasa apapun ya. Kita buatnya bahasa Indonesia saja. Nah, kalau restore point system tadi disable nggak apa-apa. Kita pilih semua baru dipasang gitu. Jadi di program ini akan secara otomatis install semua drivernya ya. Setelah itu drivernya siap diinstal, baru kita lihat program lain kayak Microsoft Office ya, yang sudah kita download ini, Microsoft Office ya beserta KMS dan lain-lain. Baru setelah itu aktivasi Windowsnya gimana Bang? Nah, aktivasi Windowsnya di disk PC. Nah, kita cek dulu aktivasinya ya di disk PC, Properties. Nah, di sini kita tarik ke bawah, lalu Product Key and Activation kita cek dulu. Nah, Activation State can connect ya, kita coba connect dulu ya. Kita coba connect dulu. Pegang online automatika. Nah, buka plus. Nah, kita connect wifi dulu ya, connect wifi dulu. Nah, lalu activation state-nya akan connect. Kita coba cek sekali lagi ya, product and activation can connect. Nah, kalau di sini untuk aktivasi Windows-nya bisa sih. Nah, ini kan aktivasinya dia setelah dia connect udah aktif kan. Karena kenapa bisa langsung aktif? Karena kebetulan laptop saya saat saya beli memang udah otomatis ada Windows 10 Home Single Language. Jadi kalau update ke Windows 11 juga versi yang sama dengan aktivasi yang sama. Jadi aktivasinya dengan digital lisensi. Tapi bagaimana ya jika nggak ada bagi laptop yang nggak ada Windows 11-nya ya, nggak ada aktivasi lisensi resminya gimana? Nah, di sini ada satu cara. Pertama, kita masuk ke sini ya, kita masuk ke notepad aja ini. Nah, pertama kita masuk ini langkah aktivasi Windows ya, Windows 11. Pertama
open terminal CMD ya. Caranya begini, terminal CMD, ke klik start lalu klik kanan, baru terminal admin, nah baru yes. Nah ini PowerShell dan terminal ini masuk ke sini ya. Ingat ya, terminal CMD yang admin ya, dari start klik kanan ini ya. Setelah itu klik ini ya. Di sini tadi kita yang aktivasinya di sini ya, di ini. Oh ternyata di coba notepad. Oh ternyata nggak bisa. Waduh. Waduh. Pause dulu. Oke, baik guys, kita balik lagi ya. Tadi kita stop karena file cara aktivasinya di Word nggak bisa buka ya pas awal instalasinya karena belum ada Microsoft Word. Jadi kita ubah ke notepad seperti ini ya. Jadi kita buka ini perintahnya. Kamu ketik perintah ini ILM atau ILM spasi https bla 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 bla, ini nggak boleh salah ya, langsung kamu copy juga bisa, baru paste ke sini ya, paste ke sini baru enter. Nah dia buka. Nah langsung muncul ini Microsoft Activation Script 3.9. Ini khusus untuk Windows 10, Windows 11 bisa pakai perintah ini ya, untuk aktivasi Windows tanpa harus pakai KMS Auto, KMS Pico yang nggak jelas ya. Di sini bisa aktivasi Windows, Office dan bla bla bla. Jadi ini ada online KMS, HWID, OHOK gitu ya. Pilih nomor 1 aja. Yang 567 untuk activation status, lalu bisa ubah edisi Windows-nya atau ubah edisi Office-nya. Ya, jadi di sini ada semua. Ya, kalau kamu mau aktivasi Windows pilih nomor 1, aktivasi Office pilih nomor 2 ya. Biasanya yang kita paling banyak dipakai itu HWAD sama OVO. Jadi tinggal tekan nomor 1 baru enter ya, tinggal tekan nomor 1 baru enter gitu. Nah kita tekan 1 coba aktivasi. Ini agak lama ya, karena kalau kita memang udah aktivasi nanti dia akan already permanently activated. Tapi kalau bagi nggak ada Windowsnya, nggak ada lisensi ya, tekan masukin perintah ini baru tekan nomor 1, dia akan aktivasi sendiri sampai sukses ya. Jadi nggak perlu khawatir. Mau go back baru tinggal close, tinggal exit. Nah udah exit baru close. Dan udah deh, Windowsnya sudah teraktivasi tanpa harus pakai KMS dan lain-lain ya. Jadi setelah itu baru install program. Sebenarnya langkah-langkahnya nggak harus ikuti saya sih, mau aktivasi duluan baru driver atau driver baru aktivasi bisa juga ya. Tapi semuanya tergantung kakak, lihat bagaimana enaknya ya. Cuma untuk aktivasi untuk driver sama program lain-lain nanti websitenya saya akan share melalui link di deskripsi link videonya ini, biar kakak bisa download sendiri program yang disukain ya. Jadi untuk video ini sampai di sini aja ya, cara install ulangnya. Jadi langkah pertama buat bootable installation untuk Windows 11 ke flash disk, lalu yang kedua itu install ulang Windows sama install driver dan lain-lain ya. Terima kasih, video untuk hari ini sampai di sini sudah selesai ya untuk cara instalasi Windowsnya. Lalu
untuk bagaimana dengan Windows 11 10 98. Kalau Windows 8 sama Windows 10 sebenarnya Windows 10 yang bisa aktivasi pakai perintah yang kami berikan di Notepad sih ya. Cuman untuk Windows 7 sama Windows 8 beda lagi gitu. Nah, jadi nanti Windows 8 mungkin masih pakai KMS dan Windows 7 masih apa, tapi sekarang udah jarang, orang semuanya udah jarang pakai Windows 7 sama Windows 8. Jadi bagaimana ya Kak, kalau Windows 10 sama Windows 11 lebih baik pakai Windows apa ya? Untuk tergantung spek laptop kamu sih. Untuk laptop yang support Windows 11 itu sebenarnya laptop yang generasi yang prosesornya generasi 8 ke atas, generasi 8, generasi 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai Ultra itu rata-rata pakai Windows 11. Dan pertanyaan kedua, kalau bagaimana dengan laptop yang spesifikasinya di bawah, yang prosesornya generasi 7 ke bawah, gimana Kak? Kalau untuk generasi 7 ke bawah sih kami rekomendasi tetap pakai Windows 10 aja ya. Soalnya kalaupun generasi tinggi tergantung kesukaan orang juga. Kalau orangnya suka pakai Windows 10, Windows 10. Ya kalau orangnya suka pakai Windows 11, Windows 11. Ya kelebihan Windows 11 sih sebenarnya fitur-fiturnya lebih baru sih dan tampilan lebih baru ya. Kalau Windows 10 sih untuk kelebihannya sih memang lebih ringan juga untuk sekarang. Ya, sebenarnya Windows 10 sama awal keluar Windows 11 kebanyakan orang yang masih suka Windows 10. Ya, jadi jangan anggap Windows 11 sudah muncul, Windows 10 sudah gak terlalu disukain ya. Tapi Windows 10 tetap ada kelebihannya sih malah orang yang udah terbiasa pakai Windows 10 sudah lebih suka dengan Windows 10. Jadi tergantung kesukaan orang ya. Nah, jadi untuk pertanyaan sudah selesai ya. Dan insya Allah untuk video ini kami akhiri dan sampai di sini aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.